Itu dijual karena udah kadahar jual Perintilan mulai pentilan ayeuna sekarang segede-gede indung suku. Kanggo sapi, kanggo warga, musim kemarau kan susah cai. Tanya anak-anak teh ti dieu. Di penampungan cai ieu. Bieu teh segala motor, mobil usum eta teh kemarau minyak ka dieu aras. Sumur ini berdirinya sudah 3 tahun yang lalu. Nah, gunanya untuk ya mandi,
gitu kan untuk minum. Di keperluan sehari-hari masyarakat itu. Ya, untuk keperluan sehari masyarakat di sini. Ya kadang-kadang kalau musim kemarau ya air juga saat juga, cuman sebentar gitu kan. Nanti kalau udah hujan lagi baru ada lagi. Karena nggak ada lagi kalau nggak nimba kayak gini, nggak ada lagi buat ngambil air. Kalau di situ udah kekurangan ya mungkin kesini semua ngambil airnya. Ini kalau airnya buat minum ini sangat bagus sekali ini, kayak aqua. Harapannya kayak gimana gitu Ya, ke kalau depan? harapan saya sih gini, ya kalau bisa ya ini harus bisa lah. Pemerintah harus memperhatikan warga di sini, ya terutama warga Pasir Ipis untuk kebutuhan air bersih gitu. Makanya air bersih itu kalau musim kemarau itu sangat kesulitan. Bahkan bantuan pun juga dari pihak terkait itu sama sekali nggak ada. Makanya itu kasihan sekali warga di sini.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kenalkan, nama saya Mahfudin, tinggal di Desa Pasir Ipis, Kecamatan Selik Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Satu lagi Kami mau. tinggal di sini sudah sekitar 22 tahun, umur saya 52 tahun. Seperti sekarang ini keadaan kami di sini, masalah penerangan juga kami membutuhkan dari pihak terkait ya, untuk memasukkan listrik ke desa kami ini. Kami sangat membutuhkan, juga anak-anak yang butuh belajar, penerangannya juga kurang. Dengan keadaan seperti ini, kalau musim panas ya lumayan terang, kalau sudah musim begini ya kurang terang juga. Tuh, Om. Sekolah dong. Aa. Sekolah. Enggak satu puro tuh. Kita sekolah guys. Kita sekolah. Jangan nyamperin dedenya, nggak kelihatan tuh. Oh. Kalau untuk ngerjain tugas di malam hari nggak bisa, soalnya penerangannya minim. Bahaya juga sih. Supaya mata juga kan. Iya betul. Terus kalau pendapatan sehari-hari gimana tuh Pak? Kalau pendapatan sehari-hari kita bisa dari kebun. Kadang-kadang kita serabutan kerja gitu. Ya alhamdulillah lah, kalau cuma buat makan ya ada lah. Kalau disebut cukup ya belum. Alhamdulillah ada. Belum ada yang sejahtera lah. Ya. Nama saya Iis, kita orang kampung Pasir Ipis. Ya di sini kayak ginilah, nggak ada lampu, kalau adanya cuma tenaga surya. Kita kalau nonton bersama-sama sama ibu-ibu tetangga di sini pada nonton acara TV pakai tenaga surya. Kalau ya apa kalau malam lah, dia ngobrol-ngobrol biasa doang sama ibu, kadang di bawah pohon kalau pas mati lampu apa. Kalau turun hujan kan kita gelap semua ya, pakai lilin paling di bawah pohon gitu, ngapain gitu ngobrol. Jadi tahannya berapa lama listrik dari tenaga surya? Nggak lama, paling jam 9 udah habis. Sudah mati sudah. Udah mati kalau buat nyetel TV gitu buat nonton. Tapi kalau buat lampu ya masih bisa buat 1 malam gitu. Tapi kalau buat TV ya paling lama kita jam 9 udah tutup. Aktivitas yang paling terganggu pas nggak ada listrik itu apa? Ya kalau waktu ngulang ngaji ya, kan suami saya kadang ngulang ngaji ya, kadang si temang ngulang ngaji itulah yang terganggu. Kadang kita kalau pas nggak pas hujan gitu gelap, paling kita pakai lilin. Kayak proses belajar anak-anak itu gimana? Iya ya itu, karena kita kadang pakai lilin gitu doang gitu kan, karena nggak ada listrik gitu. Kalau waktu nggak hujan, waktu panas sih kita alhamdulillah ya masih bisa ada lampu bantuan dari tenaga surya. Tapi kalau waktu turun hujan ya kita ya emang cuma pakai lilin. Itu aja lilin kan bertahan cuma paling lama 3 jam. Itu doang. Berapa orang kalau yang nonton film, nonton TV bareng-bareng ini biasanya? Ya paling kita ya Emang tetangga sini sini doang. sana juga punya. Juga kan di tetangga sini kan cuma berapa? 1, 2, 3. Ibu kalau ada di sini nonton, kalau nggak ada Sebelah sana kan ya juga di punya. sana kan ada juga nama sendiri gitu. Sampai
5-10 orang sekali nonton bareng. Ya kalau sama anak-anaknya ya minimal 10 itulah. Kalau sama yang tetangga sini kan biasa nonton, ini sih nggak nonton. Pemerintah daerah pernah ada ngasih bantuan gitu nggak Bu kesini? Enggak. Bantuan ya ini lampu ini Ini kan dari anak sekolah bantuan tapi. ini, Mas. Oh, Dari anak mahasiswa sekolah. gitu. Iya, dari itu, dari Menteri Sosial apa Ya pokoknya dari sekolah lah gitu, bukan Intinya- pribadi gitu. tadinya intinya. mau buat anak sekolah supaya belajar. Tapi kalau saya mah pribadi itu beli sendiri, makanya bisa pakai TV. Kalau yang dari sekolah kan akinya cuma segini. Akhirnya Kita mah. kecil khusus buat Itu lampu nggak doang. kuat kalau buat TV. Emang kalau buat lampu sih cukup sih kalau sampai pagi mah, kalau nggak buat nonton TV mah Kalau pakai nonton TV pakai dia pakai nggak kuat. intel TV mah nggak kuat. apa yang diharapkan sama masyarakat Ya. terutama? Ya semoga aja listrik cepat masuk ya. Kayak sebenarnya kita nih nggak jauh dari kota ya, kita boleh dibilang mah ibaratnya ditengok sama bupati aja terlihat. Tapi entah kenapa kok sampai saat ini belum ada masuknya listrik. Entah terhalang apa ya kita nggak tahu gitu. Maksudnya kasihan sama anak-anak sekolah ya, teman-temannya yang di luar aja. Anak kelas 6 udah bisa komputer ya, di rumah bisa latihan komputer. Anak sini mah sama sekali kan, ibaratnya kita aja nggak, komputer aja nggak tahu boleh dibilang. Makanya apalagi namanya mau belajar yang kayak gitu nggak bisa, karena kan kita nggak ada listrik, nggak ada daya lah buat ngecat. Kadang HP juga kita susah di sini mah. Yang dimintakan ya semoga cepat masuk lah dari itu listrik itu. Tapi salah. Itu lagi. Ini tuh buat ganti akinya berapa lama biasanya? Hmm? Ganti aki atau ngisi aki gitu? Aku mengganti ininya, airnya. Mm-mm. Ya sebulan sekali sih. Hmm. Sebulan sekali ganti. Kadang-kadang kan di apa? Tambah lagi. Biaya per bulannya berapa nih? Om? Enggak, ini mah kan apa pertama doang. Oh. Pertama ini beli terus ya akinya bayar aki. Nah, aki kan sebotol paling nggak 10.000, Hmm. 15.000. Kan akinya udah soak, udah lama sih aki ini, udah 5 tahun. Jadi ya kadang-kadang mati gitu, kalau nggak ada ini apa panas ya ini nggak kuat ya. Panel Ya. juga masih pakai aki. Panel juga masih pakai aki. Nah, ya, pakai aki. Buat penampung ininya dia, penampung setrum. Listriknya gitu. Ya kalau istilahnya kalau apa, kalau pagi sampai sore mendung ya udah, gitu lah. Gelap gitu kan. Amin.
Perkenalkan, nama lengkap saya Remaja Raya Saragi, biasa dipanggil Bung Maja. Saya tinggal di Pasir Ipis. Saya dari tahun 1998 sudah berada di Pasir Ipis. Sejak saya masih kecil, saya dari Jakarta sama orang tua. Dari tahun 98 saya sudah ada sejak kecil di tempat ini. Dan saya sampai sekolah dan sampai saat ini umur saya 23 tahun saya masih tetap di tempat ini juga. Dan perjalanan saya pribadi khususnya udah cukup jauh memang di tanah Kuta Tandingan ini khususnya. Perjuangan kami di tempat ini yang awal mula kami tinggal di tempat ini itu dengan merasa tidak nyaman karena ada beberapa intimidasi dari kaum-kaum kapitalis yang ingin menguasai tempat ini. Dan pada tahun 2015 semua jajaran masyarakat serta pemuda yang lain kami melakukan gerakan awal. Gerakan awal kami itu pertama kita aksi ke Pemda Karawang, yaitu menuntut PLN, dan pada saat itu kita juga mendapatkan PLN, tapi perjuangan kita tidak berhenti sampai di situ. Karena masih banyak juga beberapa perjuangan yang lainnya, kami masih melakukan kembali aksi ke Pemda untuk menuntut hak-hak kami yang pada saat itu dirampas oleh PT Pertiwi Lestari. Kami mulai tahun 2016 karena di Pemda kita tidak didengar aksi, maka kita masyarakat melakukan aksi ke Jakarta, yaitu jalan kaki dari Karawang sampai Jakarta kurang lebih 3 hari 3 malam. Dan di situ juga perjuangan kami sangat sedih ya, karena ada juga beberapa yang pingsan, sakit karena udah pada tua. Karena kami memang udah tidak ada tempat tinggal, dan sebagian warga dan rekan-rekan seperjuangan kami pun rumahnya sudah habis. Ada yang dirubuhkan, bahkan ada yang lahannya didoser rata tanamannya kami, sehingga tidak memiliki perekonomian yang baik. Bahkan kami makan pun dibantu dari kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan LBH yang lainnya. Dan 2016 sampai kami di Jakarta lumayan cukup lama ya aksi, sampai tembus aksi terakhir itu pada hari buruh 1 Mei, May Day. Kita ambil momentum di May Day, aksi di depan Istana Presiden di Jakarta, dan di situ kita tembus. Akhirnya Pak Presiden kita, Bapak Joko Widodo pun menjanjikan kita untuk mendapatkan hak yang lebih layak untuk masyarakat. Tapi kita tidak kelar nyampe di situ juga, karena sebelum aksi ke Jakarta juga kita sempat dipulangkan sama Pemda Karawang. Dijanjikan ingin cepat diselesaikan, tetapi tidak juga. Malah kami ditaruh di rumah rusun Karawang, yang rumah rusunnya pun menurut saya pribadi ya tidak layak untuk ditempati. Banyak nyamuk, kebersihan pun pada waktu itu sangat minim karena rumah rusun pada waktu itu belum direnovasi. Kami hanya dijanjikan janji manis, dan pada waktu itu kami pun banyak yang kelaparan karena kami udah tidak punya perekonomian. Lahan kami sebagian besar masyarakat sudah dirusak, yang waktu posisi itu di Kiar Hayam dan di Cisadang, karena pemerintah daerah pun tidak memberikan makanan yang sehat ya. Banyak anak-anak yang dari kami sakit, bahkan ada juga yang sampai rekan seperjuangan kami meninggal dunia karena memang kondisi yang sangat mengenaskan lah. Baru kami habis itu aksi lagi. Nah, pada tahun 2017 langsung dari Kementerian KLHK dan Bapak Jokowi memanggil masyarakat Kuta Tandingan untuk menerima SKIP-HPS. SKIP-HPS itu dikasihnya itu bukan di lokasi di sini ya, tapi di mana itu, di Muara Gembong. Di Muara Gembong kita dikasih SK. Nah, mulai dari situ kita dikasih SK
perjuangan kita pun masih tetap belum selesai ya, karena memang kita bisa dibilang tidak mendapat dukungan dari Pemda Karawang sampai saat ini, karena memang waktu itu masyarakat yang dipanggil oleh presiden itu masuk ke dalam istana itu 10 orang, dan presiden pun bilang akan memerintahkan kepada Pemda Karawang untuk segera diselesaikan, bahkan sarana jalan pun untuk harus diselesaikan. Tetapi pada nyatanya sarana jalan pun kita harus bergotong royong, dan juga ada memang beberapa orang yang membantu dari segi finansial maupun tenaga dan lainnya, kami bergotong royong. Dan sampai saat ini pun kita udah memiliki SK, masih banyak oknum-oknum yang ingin menguasai lahan kami. Kenangan yang paling kita ingat, kita nggak bisa lupa, itu waktu kita di perjuangan di Rusunawa, terus waktu kita di depan istana, waktu kita di depan gedung DPR sama anak-anak kecil kehujanan, di depan gerbang kehujanan, anak-anak kecil yang baru umur 2 bulan kehujanan, angin kenceng, hujan, kita masih di situ. Itu cuma demi apa? Demi kami biar bisa pulang kembali ke sini, ke tanah garapan kami. Itu tujuan kami. Di depan istana siang malam jalan kaki, bukan naik mobil, jalan kaki tiap pagi ke depan istana, yaitu demi kami bisa pulang kembali ke sini, ke tanah garapan kami. Terus di Rusunawa sampai kita kelaparan, sampai kita nggak nemu nasi, ibarat cuma singkong. Ya bukan ibarat, emang iya cuma singkong, kangkung aja mentah. Masalahnya nggak ada gas buat masak waktu itu, jadi kita makan mentah-mentahnya aja. Tiap pagi di kali nyari apa itu nggak tahu, pokoknya yang ada di sekeliling kita yang dimasak, karena belum ada waktu itu, belum ada bantuan dari manapun, dari pemerintah setempat belum ada yang nengok kita waktu itu. Jadi ya itu yang terkenang banget. Dan pengalaman saya ya, kayak waktu anak saya pengen makan dan gak ada nasi banget itu waktu di pengungsian. Saya nggak punya duit, namanya di pengungsian. Dan itu yang bikin saya sedih, bakal ingat saya sampai umur hidup saya. Anak saya minta makan, gak ada nasi di pengungsian. Saya nggak punya duit buat beli makan. Dan sampai balik lagi ke Jakarta, kan ngadu lagi, maksudnya gimana caranya biar kita bisa balik ke lokasi lagi, bisa balik lagi ke garapan kita lagi. Sampai anak saya nggak sekolah, sampai nangis-nangis dari sekolah nggak balik-balik. Kenangan yang paling itu banget ya buat saya, udah nggak bakalan bisa dilupain. Sampai sekarang 5 tahun ini belum juga berhasil. Sampai mikirin, ya Allah, anak saya dari kecil mas, anak saya dari umur 1 tahun sampai sekarang udah sekolah kelas 1, mana hasilnya belum juga. Itu yang bikin kami sedih tiap hari, jadi kayak bikin tertindas, ya benar-benar tertindas kami ini teh. Sampai sekarang mana tanggapan dari pemerintah nggak ada. Udah ketemu presiden, udah dikasih SK, di sini bisa pulang, bisa tinggal tenang, tapi nggak tenang juga di sini. Tetap ada dari pihak siapa mana nggak tahu, yang penting terus aja gimana caranya kita nggak betah di sini. Terus kayak gitu, nggak ada berhentinya. Pokoknya apapun salah kita di sini, apapun yang kita lakuin salah, nggak ada benernya. Gimana caranya kita nggak betah pergi dari sini gitu terus, nggak berhenti. Gimana mau tenang kayak gitu? Nggak ada tenang-tenangnya kita di sini. Kita hanya pengen hak kita, mas, kembali itu aja, rumah diganti gitu aja udah. Sampai sekarang mana?
nggak muluk-muluk pengennya pergi Jakarta Karawang, biarin dilakonin jalan kaki suami saya, biarin, supaya saya mah cuma membela hak. Sekeluarga juga mau ngungsi kemana-mana, sampai orang tua nyariin, saya nggak bilang susah saya ke orang tua juga. Saking apa saya pengen membela hak saya, mendapatkan hak saya lagi, gitu doang Mas. Udah, sampai anak sekolah putus sekolah, jajan nggak jajan, makan dikasih orang, sampai makan kaku mentah. Orang tua nyuruh pulang, saya nggak mau, saya ingin bertahan. Ini hak saya, suami saya sama keluarga saya gitu, nekat saya. Tapi mana sampai sekarang udah 5 tahun, mana penggantian rumah juga belum. Saya tunggu-tunggu sampai sekarang, nyolong sampai banyak yang meninggal Pak, banyak yang meninggal teman-teman kita, sampai lahir di pengungsian, mana sampai sekarang hasilnya juga belum dinikmati sampai sekarang. Anak saya udah gede, udah pada gede-gede. Ada hasil, ada garapan juga, kita belum bisa bebas garap, karena ya semua yang di sini tuh punya orang. Jadi kita itu bedanya, kita di sini sama di pengungsian cuman kita bisa tidur sendiri-sendiri, udah itu aja bedanya. Waktu di pengungsian kita bareng, kamar mandi bareng, semuanya berebut bareng. Di sini sendiri-sendiri, udah di situ aja bedanya. Gak ada yang lain. Susahnya masih sama. Gak ada bedanya. Saya kalau ngomongin perjuangan begitu doang, gak maunya. Banyak kenangan yang kagak, kenangan pahit, yang bakal bisa terlupakan teh. Maksudnya kapan gitu? Perihnya kayak gini tuh kapan selesainya Tahun dia gitu? berjuang ya Allah. Masa mau kayak gini terus? Orang lain di luar sana udah merdeka loh, udah ada lampu, jalan udah gak becek, anak bisa sekolah dengan tenang, hujan bisa sekolah. Kita di sini gak ada bedanya, kita di sini sama di pengungsian gak ada bedanya, cuman bedanya kita tidur masing-masing. Udah gitu, gubuk jelek-jelek, kita bisa bikin gubuk kayak gini juga. hasil jerih Sampai payah sendiri. berbulan-bulan nebangin kayu kalau nggak sendiri. Masalahnya kita nunggu karena pemerintah janjiin kita mau digantiin rumah kita. Kalau mereka nggak janjiin, kita nggak nuntut. Mereka udah janjiin. Saya nggak tahu kesalahannya di mana. Yang jelas sampai sekarang udah 5 tahun nggak ada ujungnya. Begini terus. Setiap kita ada acara, misalnya dari mana, undang bupati juga belum pernah sekalipun datang. Belum pernah, karena mungkin bupati kita nggak mau lihat jalan kita, nggak mau lewat jalan yang jelek. Nggak pengen tahu masyarakatnya di mana juga, kayaknya gitu. Tolong ya, jangan pandang ini tanah apa, pandang di sini ada manusianya gitu loh. Jangan pandang di sini status tanah apa, tapi pandang di sini tuh ada manusia, sama kayak orang-orang di luar sana gitu. Maksudnya